Halo teman-teman, Arif Tapak di sini. Kali ini gue ingin membahas sesuatu yang sedikit tidak begitu menegangkan, masih sedikit berkaitan dengan video yang kemarin. Ya, video yang kemarin itu tentang beberapa unek-unek gue yang gue utarakan ke teman-teman karena musibah itu terjadi lagi. Oke, kali ini gue ingin membahas antisipasi bencana saat mendaki. Jadi kalau kalian memiliki beberapa item ini, kalau kalian menyediakan beberapa alat ini khusus untuk kalian pribadi masing-masing, sepertinya kita bisa mengantisipasi bencana, mengantisipasi masalah, mengantisipasi gap di pendakian. Oke, kemarin gue sempat sampaikan ya, kenapa hal-hal buruk itu bisa terjadi. Ya biasanya karena kita tidak mengantisipasinya. Jadi kali ini kita antisipasi supaya itu tidak terjadi. Apa-apa saja? Iya, apa-apa aja. Gue nanya sama kalian. Silahkan nanti kalian tambahin di luar daripada yang udah gue sebutin ini ya. Mungkin akan ada beberapa pandangan yang berbeda. Tetapi video ini gue angkat berdasarkan pengalaman gue. Nah nanti teman-teman gue persilahkan kalau memang ada tanggapan yang berbeda untuk menanggapinya, bahwa mungkin ada hal lain yang lebih penting, tapi dengan perspektif dan sudut pandang teman-teman kita bisa diskusikan itu. Oke, yang pertama sepatu. Iya, kalau kenapa bukan keril? Ya bukan keril, memang sepatu. Sepatu lebih penting kok daripada keril. Kalian mau ngapain dengan keril kalian? Jadi gini, ini kita main psikologis ya. Gue tanya sama kalian. Kalian mendaki lebih milih gaya, lebih milih stylish, lebih milih gengsi, atau lebih milih safety? Nah ini gue izinkan juga kalian jawab di bawah. Versi kalian masing-masing. Kalian milih yang mana? Menurut gue, apakah itu ada gunanya kalian punya keril harga jutaan, kalian punya tenda harga jutaan, kalian beli sepatu harga jutaan? Iya, pasti ada gunanya. Tapi buat orang-orang, buat pendaki-pendaki yang dalam tanda kutip pendaki yang seperti apa? Ya, pasti dia pendaki profesional, atau dia mendaki gunung-gunung yang memang harus memiliki sepatu yang itu karena nggak bisa diganti dengan sepatu yang lain. Atau dia memang seorang brand ambassador dan segala macamnya. Iya, gue nggak bisa bantah, itu penting. Tapi pertanyaannya buat kalian, buat kita-kita ini yang memang pendaki masih pemula, buat kalian-kalian pendaki yang baru ingin mencoba, apakah worth it kalian langsung, apakah berguna kalian membeli alat langsung belasan juta gitu loh? Saya rasa enggak. Kalau kalian tidak memiliki 3 atau 4 item yang akan gue sebutkan di bawah ini. Oke? Kenapa sepatu? Sekarang gue bahas lagi. Tadi kan kita udah bahas ya. Kalian tuh mendaki mentingkan gaya, kalian mendaki mentingkan tren dan brand, kalian mendaki mementingkan gengsi, atau kalian mendaki memilih safety sehingga kalian bisa pergi, naik, turun dengan selamat dan bahagia. Wih, bahasanya bahagia gila. Nah, kalian perspektif kalian masing-masing itu. Nah, gue bahas sepatu yang pertama. Kenapa? Kalau kalian memilih semua itu tadi, kalian punya alat mahal banget, kalian punya alat harganya jutaan rupiah, punya tenda, punya keril, punya kompor, nesting dan segala macam. Tapi kalian mendaki cuman pakai sendal jepit. Mohon maaf, misalkan cuma pakai ya sendal jepit, termasuk sendal apapun yang harganya mahal, yang ratusan ribu juga sendal jepit. Tapi dalam hal ini, mohon maaf, gua nggak sedang membahas brand. Sorry, gua nggak membahas itu. Ya kecuali gua di endorse. Tapi kan di sini gua nggak membahas brand apapun. Nantilah kalau udah dapat endorsement mungkin kita bahas itu sometime ya, satu video khusus. Tapi di sini kita nggak bahas brand, teman-teman. Sepatu apapun itu, merek apapun itu, dengan harga berapapun itu, intinya sepatu. Dan bukan sepatu
skate, bukan sepatu jogging atau bukan sepatu pantofel, tapi sepatu trekking yang memang didesain khusus untuk kegiatan outdoor, yang sudah ada safety-nya, kemudian yang udah ada airlock-nya, kemudian ada feet bram-nya, kemudian ada beberapa yang memang ada cakramnya. Kayak adalah beberapa brand, kan kita lagi nggak bahas brand di sini. Sepatu penting. Gunanya banyak sekali, dan nggak ada gunanya juga sih kalau memang kalian udah beli alat bagus, udah beli alat mahal semuanya, tapi kalian baru berjalan 15 menit tiba-tiba kesleo. Siapa yang mau ngangkat carrier kalian yang mahal itu, alat-alat yang lain segala macam? Kalian terpaksa harus turun karena nggak bisa melanjutkan pendakian. Hal buruk lainnya, kalian bisa dipatok serangga di jalan yang kalian nggak bisa melihat, atau na'udzubillah ya, ular. Hal lainnya, misalkan lagi jalan itu kesandung, ranting kayu yang tajam masuk ke kaki, berdarah, kan nggak ada gunanya. Itu yang pertama, sepatu. Yang kedua, jaket. Kenapa jaket penting? Berdasarkan pengalaman gua selamat dari Gunung Merapi, di puncak Merapi itu karena sepatu dan jaket. Jaket itu penting teman-teman untuk melindungi kalian. Seandainya hal buruk terjadi, kalian lagi mulai pendakian, kalian punya tenda mahal, kalian punya alat-alat yang lain di belakang kalian itu, kadang nggak sempat kalian buka carrier-nya karena badai tiba-tiba turun, ataupun karena hujan yang sangat lebat tiba-tiba begitu saja, kalian nggak ada waktu untuk membuka carrier itu, untuk membuka tenda dan segala macam, karena udah basah kuyup. Dan kalau kalian mendaki gunung-gunung yang memang terkenal ekstrim dinginnya, ini udah kena bencana kalian. Nah, jadi jaket itu penting. Nah, jaketnya apapun mereknya juga kita nggak membahas brand, asalkan itu nyaman, kemudian bisa melindungi kalian dari air hujan, artinya ada waterproofnya, selesai, cukup. Mungkin di video selanjutnya kita akan membahas tentang tips dan trik memilih jaket yang bagus, nyaman, dengan harga yang mahal, dengan harga yang murah, dengan brand masing-masing. Nanti bisa kita compare. Dan sepatu juga akan kita bahas bagaimana memilih sepatu yang bagus, yang comfortable, kemudian yang cocok dipakai di cuaca yang seperti apa, karena semua itu didesain khusus. Tapi all in-nya kita bisa memilih satu sepatu yang bisa dipakai mau dalam cuaca apapun, ada itu. Oke, yang kedua. Yang ketiga, apa yang ketiga? Ayo tebak. Nah, yang ketiga teman-teman, gua masukkan SB, sleeping bag. Ada satu pertanyaan ke gua, Bang, kenapa banyak pendaki gagal summit? Jawabannya adalah SB. Nah, di video selanjutnya nanti kita akan bahas fungsi SB yang sedetail-detailnya, sampai jawab pertanyaan dari kenapa banyak pendaki gagal summit, jawabannya ada SB, nanti gue sampaikan. Nah, 3 hal ini sebelum sampai 10 menit gue sampaikan. 3 hal ini gue harapkan kalian mulai cicil pelan-pelan. Nggak peduli mau harganya mahal banget, mau harganya murah banget, mau kalian beli yang branded banget, mau kalian beli baru, mau kalian beli second hand, terserah. Itu harus ada menurut gue. Loh, bagaimana dengan senter bang? Bagaimana dengan headlamp bang? Pertanyaannya, ada nggak orang pergi bawa sepatu trekking 2 di carrier-nya? Ada nggak orang mendaki bawa SB 2 di carrier-nya? Ada nggak orang mendaki bawa jaket 2 di carrier-nya? Nggak ada. Nggak akan. Nggak ada orang gila yang melakukan itu. Mohon maaf, mungkin jaket ada, tapi bukan jaket untuk yang dipakai 2 orang dalam kondisi hujan. Bukan jaket yang dipakai dalam 2 orang kalau kalian tendanya patah atau dalam kondisi kalian apa. Nanti gue akan sampaikan fungsi ini yang lebih dalam. Mungkin akan butuh waktu sampai setengah jam. Tapi gue akan ngambil gambar ulang untuk menjelaskan fungsi jaket sedalam itu, fungsi sepatu yang sedetail itu, dan SB yang yang lebih menggigit gitu dengan pengalaman yang gue alami itu loh. Karena nggak ada guna itu bagus banget itu tenda yang kalian punya, nggak berguna itu harga 6 juta carrier yang kalian punya. Kalau kalian terjadi gap, mohon maaf seperti yang kita sebutkan dalam video yang kemarin itu tuh,
hilang. Nggak ada guna keril kalian semahal itu. Nggak akan kalian angkat. Orang kalian udah lemah, orang kalian udah lelah, atau kalian nauzubillah itu, misalkan itu tadi kalian masuk jurang dan segala macam, keril kalian udah nggak akan keangkat. Apa yang kalian punya? Coba jawab selain sepatu. Apa yang kalian punya? Coba jawab selain jaket. Cuma 2. SB untuk apa? Nah, salah satu fungsinya adalah kalau kalian, sedikit gua kasih bocoran, kalau kalian di malam hari udah capek pendakian, siangnya sampai 6 jam, 7 jam, malam kalian butuh tenaga. Cara merecovery tenaga kalian itu adalah dengan tidur yang nyenyak. Gimana cara mendapatkan tidur yang nyenyak? Ya dengan berselimut SB masuk ke dalam sleeping bag. Gak akan kalian bisa tidur di luar. Setebal apapun kalian punya selimut, akan bisa. Setebal apapun kalian, sebanyak apapun kalian bawa kain sarung, 6 biji kain sarung, 6 lembar kain sarung, bisa menahan laju angin yang dingin itu. Tembus, pasti tembus. Nah, mungkin di video lain juga akan gue sampaikan nanti, Bang, kan lu bilang ada sepatu, ada jaket, dan ada SB gitu kan. Gimana Bang kalau kita belum punya? Pertanyaan ini nanti akan gue jawab. Kalau kalian mau membawa versi ringannya gitu loh, Bang, gue nggak bawa SB Bang, tapi gue pengen versi ringannya. Gimana sih caranya? Banyak solusinya nanti. Pakai karung goni, pakai trash bag dan segala macam, itu bisa. Tapi nanti di video yang lainnya. Tapi khusus untuk kalian pendaki pemula, kalian nggak akan kuat tidur dengan SB, tidur dengan trash bag dan segala macamnya. Persiapkanlah hal-hal ini. Nggak mahal kok. Gue bisa totalin itu di bawah 1 juta, semua udah dapat barang yang oke. Ya mulai cicil gitu loh, mau yang baru kayak mau yang second. Kalau yang second paling 500an kalian udah mantap. Nah, kesimpulannya, bisa nggak ini nggak ada? Kalau kalian mau mendaki sama gue, apalagi gunung-gunung yang sedikit dalam tanda kutip bukan gunung biasa, bukan ordinary mountain, no way in, kalian nggak bisa, nggak gue izinkan pergi. Tapi kalau cuman gunung yang bisa dibilang taman wisata, tempat-tempat yang camping hiburan, camping ceria, all fine, ikut. Tapi jangan salahkan gue kalau kalian sakit, kalau kalian tiba-tiba hujan, kedinginan dan segala macam. I warn you, aku sudah memperingatkan itu. Jadi headlampnya pasti akan ada yang bertanya, Bang, bukannya headlamp lebih penting? Jujur sih, kalau gua punya senter dan punya lighting yang memadai ketika di puncak Merapi itu, mungkin gua nggak akan selama itu kalau ada lampu, ada lighting yang memang siap menerangi jalan malam itu, mungkin kita nggak perlu selama itu harus survive di puncak Merapi itu. Cuma karena kita nggak bawa senter, makanya itu kejadian. Tapi senter itu masih bisa diakalin teman-teman kalau kalian ikut tim. Kenapa? Karena ada orang yang memang bawa senter 2. Bukan gua nggak bawa senter ketika di Merapi itu, karena kita lagi mendaki siang, senter segala macam kita taruh di keril di Pasar Bubrah, kayak gitu loh masalahnya. Oke lah, nanti gua sampaikan itu. Gua coba senyum karena biasanya gua pasti nangis kalau cerita ini. Oke, jadi senter itu pasti ada bawa 2. Gua selalu bawa 3 senter teman-teman. Headlamp 1, biasanya gua bawa senter poli 1, dan ada 1 senter dokter gigi yang cuma segini. Gua bawa itu, jadi gua bawa 3 senter. Kadang gua bawa 2 HP, berarti ada 5 flashlight yang bisa gua pakai untuk menerangi jalan. Teman-teman bisa gua pinjamin kalian, atau gua juga bisa pinjam sama teman gua, atau nggak ada orang hari ini yang pergi nggak bawa HP. Nah, flashlight itu lampu HP kalian itu bisa jadi penerang. Oke, at least headlamp bisa diundur menjadi nomor 6, 7 dan 8. Dan seterusnya lah. Tapi nomor 1, 2, 3 itu adalah SB, jaket, dan sepatu. Ini untuk hal-hal yang cuma menghindari ya. Dan kalaupun hal-hal buruk itu terjadi, kita masih bisa punya nyawa lah. Nah, nanti hal lain kita akan sampaikan lagi. Mungkin di video selanjutnya gue akan sampaikan gimana sih cara memilih produk-produk yang ingin kita beli ini gitu loh. Kemudian Bang, mahal nggak? Gimana ini caranya? Nah, gue akan kasih tips gimana kalian bisa menabung dan bisa nyicil untuk beli alat ini. Kalau kalian udah punya, nanti gue sampaikan juga video lainnya tentang bagaimana merawatnya, menjaganya, pemeliharaannya. Terakhir, apakah rugi kalau kalian udah lengkap punya alat itu semua?
Atau sebaliknya malah kalian untung? Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Gua Arif Tapakba, cheerio.